Saudara, Wamenakar Noel ditangkap KPK pada Rabu malam, tapi sampai kita mulai syuting saat ini hari Jumat pagi jam 10:17 waktu Indonesia Barat, status hukum Noel juga belum diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam begitu ya. Menjadi menarik karena yang ditangkap adalah sekelas wamen. Saudara, tangkapan terbesar KPK periode sekarang ya. Sejauh ini setelah sebelumnya yang ditangkap adalah kepala dinas, kepala daerah. Sekarang sudah merambah ke badan-badan yang sifatnya di pemerintah pusat begitu ya. Di sisi lain, Noel adalah politisi Gerindra, yes, tapi juga terafiliasi dengan Jokowi karena pernah menjadi ketua relawan Jokowi Mania. Apakah ditangkapnya Noel ini juga ada aroma politik ya? Kalau iya, bumbu politik apa yang terendus? Kita coba diskusikan dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunato Wijaya yang sudah hadir di studio SCTV. Mas Toto, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Bajunya sesuatu? Enggak Enggak ya? lah. Bahaya nih kalau diartikan. Di saluran Zoom juga sudah ada Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Bandung. Ada Profesor Susi Dwi Haryanti. Prof Susi, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Prof Susi sudah berkenan untuk berdiskusi. Saya mungkin ingin ke Mas Toto terlebih dahulu. Ya. Di awal tadi saya udah singgung nih. Ada bumbu politiknya nggak sih? Ada aroma politiknya nggak sih? Oke, ini kasus hukum. In one side gitu ya. In other side kita melihat itu ada nggak aroma-aroma politiknya? Konsekuensi politiknya ada. Tetapi kalau bertanya motifnya, faktor pendorongnya apakah politik dan hukum, saya berharap ini tidak politik. Karena kalau kemudian memang OTT, penangkapan, proses hukum motifnya adalah politik, berbahaya menurut saya secara sistemik. Jadi saya masih mencoba berpikir positif, ini adalah proses hukum, ini adalah sebuah momen yang terkait dengan hukum, bukan politik. Walaupun ketika yang terkena adalah pejabat politik, selevel wakil menteri, belum lagi kalau kita bicara turunan-turunannya, latar belakangnya Noel ini kan kemudian menjadi menarik untuk dianalisis kan. Dia bukan sekedar seorang wakil menteri, tapi dalam prosesnya misalnya kalau kita lihat, kecenderungan orang akan melihat dia berhasil menjadi wakil menteri bukan karena faktor kapabilitas. Bukan dalam konteks sebagai seorang teknokrat, tapi karena dia adalah ketua relawan. Dan dalam konteks politik balas budi diberikanlah jatah menjadi seorang wakil menteri. Dan juga kalau kita bicara dulu mewakili nama Jokowi Mania, walaupun ya Joman. Belakangan kan dia jadi Prabowo Mania juga. Bahkan di tengah-tengahnya sempat jadi GP Mania kalau saya tidak salah ya. Artinya ada konsekuensi politik yang menurut saya harus jadi pembelajaran. Paling tidak yang pertama kan jadi pertanyaan dan menurut saya perlu di-highlight adalah menurut saya ini pukulan telak buat pemerintahan Prabowo Gibran dan Presiden Prabowo yang sering kali berteriak dengan lantang mengenai komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Sering mengatakan tanpa pandang bulu, beberapa hari lalu bahkan mengatakan hati-hati orang kaya, pada masa saya nggak boleh macam-macam, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata yang terjadi dalam teriakan yang keras itu pembusukan terjadi di dalam tubuh kabinetnya sendiri. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai politik, secara politik menurut saya harus ada evaluasi. Bahwa ketika pembentukan kabinet, penilaian terhadap kabinet masih mencampur adukan dengan indikator atau variabel terkait dengan politik balas budi, politik akomodatif, ternyata yang terjadi paling tidak terlihat ya, yang terkena ini kan, saya nggak tahu nih Noel ini apakah kader Gerindra atau tidak, karena setahu saya dia caleg dari Gerindra. Gerindra begitu kan. Tapi Apakah ber-KTA Gerindra? ini sebuah cerita yang berkelanjutan loh. Ada sebuah pembelajaran yang saya sayangkan tidak dipelajari oleh Pak Prabowo. Pada masa Pak Jokowi 10 tahun, 5 menteri yang kena, 5-5-nya berasal dari kader partai politik. Artinya kan ada sebuah hipotesa bahwa ketika pembentukan kabinet lebih didasarkan pada aspek politik akomodatif, seringkali berakibat pada peristiwa-peristiwa seperti ini. Konflik of interest yang kemudian berujung pada tindakan korupsi. Yang ketiga, bobot politik dan atau konsekuensi politik yang menurut saya harusnya bisa diambil sebuah keputusan adalah ini momen nih buat Pak Prabowo mengevaluasi kembali kabinetnya. Apakah pilihan anggota kabinetnya di awal yang dalam perjalanannya sering dipuji Pak Prabowo nih, bahkan sempat ada sebuah momen Pak Prabowo mengatakan kinerja dari menteri-menteri saya bagus, harusnya ini menjadi sebuah cubitan kalau nggak mau dikatakan tamparan buat Pak Prabowo. Menurut saya jadikanlah momen ini untuk mengevaluasi kembali anggota kabinet yang kemudian apakah bisa disimpulkan sudah benar atau tidak
sehingga kemudian jangan sampai ada pukulan-pukulan berikut ke depan. Sehingga ini adalah titik yang pas sebetulnya untuk Presiden Prabowo untuk melakukan kocok ulang atau reshuffle menurut Mas Toto? Dalam konteks kompetensi, dalam konteks menilai secara integritas. Ketika kita mengetahui bahwa kabinet ini sangat gemuk, politik akomodatifnya terjadi pada skala yang luar biasa, dan sekarang sudah ada satu buah yang ternyata pahit, tidak manis, harusnya ini dimanfaatkan dalam konteks momentum mengevaluasi kembali. Oke, baik. Sebelum saya ke Prof. Susi, kita coba dengarkan lagi keterangan yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi terkait dengan respons Istana setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Immanuel Ebenezer Wamenakar. Kita coba simak bersama teman-teman. Yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Ya menyayangkan di tengah sudah berkali-kali diingatkan gitu. Ya kalau terkejut wownya gitu ya enggak. Saya ingin tanya ke Prof. Susi di saluran Zoom. Prof. Susi, jadi kalau kita melihat level ya yang ditangkap oleh KPK ini kan levelnya wamen begitu. Kemudian tadi juga sempat disinggung kalau memang sudah menunggu status hukumnya sudah ada kepastian maka akan dilakukan pergantian. Pertanyaan saya begini di awal, se-urgent itukah posisi wamen ketika orang yang bersangkutan ini tersandung kasus hukum, kemudian se-urgent itukah untuk kemudian digantikan orang lain atau sebenarnya fine-fine aja dibiarkan kosong untuk beberapa saat, Prof. Susi? Ya, bagi saya sebetulnya kan posisi wamen tidaklah terlalu signifikan dibandingkan dengan posisi menteri ya. Karena kalau menteri itu kan pemimpin kementerian. Jadi posisi wamen kalaupun kosong itu tidak apa-apa kalau menurut saya. Jadi tidak ada urgensi untuk segera diganti. Karena dalam pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara itu dikatakan bahwa jika ada dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, maka presiden itu dapat mengangkat wakil menteri. Nah, jika kemudian sebetulnya baik-baik saja, tidak ada wamen dalam jangka waktu yang dekat, jadi menurut saya bisa saja tidak perlu segera diganti. Akan dilihat nanti bagaimana pandangan dari presiden. Apakah wamennya ini harus segera diganti ataupun menunggu nanti-nanti saja gitu. Itu bisa saja. Tapi saya ingin menyoroti atau saya ingin meng-highlight bahwa sebagaimana tadi dikatakan oleh Mas Toto, ini merupakan salah satu bukti bagaimana pengisian jabatan-jabatan di kementerian itu tidak menggunakan semacam, kalau di dalam sistem presidensil kita mengenal sebagai kabinet kerja, jadi akan lebih banyak diisi oleh teknokrat gitu. Nah, kalau ini kan tidak ya, lebih banyak didasarkan pada akomodasi tadi, akomodasi politik. Nah, ini adalah akibat yang sudah dapat diduga ketika pengisian jabatan itu tidak didasarkan pada semacam kapabilitas, kemudian meritokrasi, tetapi lebih didasarkan pada bagaimana mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik yang sudah menyokong Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Oke, kalau kita melihat ini kan Kemenaker ya, Prof. Susi, yang dikenakan operasi tangkap tangan Wamenaker begitu. Wamen tidak diisi, tidak diganti orang, fine-fine saja. Tetapi kalau kita melihat dari isu ketenaga kerjaan, dari segi permasalahan polemik ketenaga kerjaan kita sekarang, tadi Prof. Susi juga membacakan kalau memang misalkan load-nya dirasa berat maka harus ada wamen. Menurut Prof. Susi, posisi Wamenakar ini masih tetap fine-fine saja dibiarkan kosong dengan segala problematiknya atau bagaimana?
Ya, kalau kita melihat bahwa persoalan-persoalan ketenagakerjaan sekarang itu sangat beragam. Hmm. Kita tahu bahwa banyak sekali yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, kemudian banyak terdapat PHK. Memang Kementerian Kementerian Tenaga Kerja itu kan termasuk kementerian yang urusan ruang lingkupnya Hmm. itu disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hmm. Jadi kalau melihat bagaimana persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang sekarang terjadi, saya pikir sudah pada mungkin bisa presiden mengatakan bahwa ini nanti perlu segera diisi. Jadi ini akan lagi-lagi akan sangat tergantung kepada keputusan presiden. Tetapi yang perlu juga diingat adalah presiden memperoleh data yang benar gitu mengenai beban-beban kerja yang ada atau load kerja yang ada di dalam Kementerian Ketenagakerjaan. Saya juga ketika Pak Noel ini menjadi wamen, saya juga tidak melihat apakah ada ya tugas khusus yang diserahkan kepada Pak Wamen ini. Hmm. Atau misalkan dia sebetulnya tidak tahu juga gitu ya tugas-tugas khusus apa yang harus dia laksanakan. Oleh karena itu sampai terjadi peristiwa semacam ini. Jadi kejadian yang terjadi pada saat ini tadi yang dikatakan oleh Mas Toto ini merupakan evaluasi kabinet, dan evaluasi kabinet ini bukan hanya evaluasi terhadap menteri tetapi juga evaluasi terhadap wakil menteri dan bagaimana load kerja atau hubungan kerja gitu antara menteri dan wakil menteri. Oke, terkait dengan akomodasi politik ini tadi disinggung oleh Mas Toto dan juga Prof. Susi barusan. Jadi saya ingin tanyakan karena sifatnya politik, koridor politik saya ingin tanyakan ke Mas Toto. Kalau misalkan ini sifatnya adalah posisi wamen ini adalah untuk mengakomodasi politik, politik balas budi dan seterusnya apapun judulnya, apakah ini juga bisa dimaknai kalaupun misal ini segera diisi, di atas namakan beban kerja yang cukup berat, tapi di sisi lain kita bisa tidak memaknai ini sebenarnya pergantian pemain saja sebetulnya. Ya mungkin saja ya ini akhirnya dimanfaatkan untuk kemudian mengocok ulang pemain. Atau bisa juga hanya parsial yang diganti hanya wamenaker. Saya ingin melihat dari sisi hulunya. Ini kan sebenarnya hanya sebuah momen yang menunjukkan ada hal yang bermasalah dari proses pembentukan kabinet. Yang pada masa awal pembentukan kabinet dikritik. Oke, kemudian terjadi perdebatan secara tata negara, secara sistem politik, secara politik praktis dengan berbagai macam alasan. Ini adalah bukti empiris bahwa salah satu jabatan yang diisi oleh orang yang juga katakanlah kontroversial karena lebih dilihat dari sisi politik akomodatifnya berbuah pahit tadi, berbuah pada tindakan korupsi, hal yang paling sering diteriakan oleh Presiden Prabowo. Artinya saya ingin mengatakan kalau mau berbicara mengenai evaluasi jangan berhenti pada level sekedar mengganti wamenaker seakan-akan masalahnya hanya pada sosok Noel, sehingga ketika diganti yang lebih baik, masalah menjadi selesai. Enggak, kan harusnya masuk pada evaluasi, yuk coba lihat kembali. Kritik mengenai kabinet yang terlalu gemuk. Kritik mengenai belum pernah dalam sejarah kita punya wamen jumlahnya 55 atau 56. Sampai saya nggak hafal karena tidak pernah sebelumnya Pak SBY kalau saya nggak salah 18, Pak Jokowi paling banyak 21, ini 55. Yang kalau kita telah lebih mendalam lagi terkait dengan secara kualitatif orang-orang yang mengisi banyak sekali berisikan orang-orang yang memang terlihat politik akomodatifnya, relawan, partai dan lain-lain. Nah ini harusnya dievaluasi secara sistemik, secara struktural, baru kemudian berbicara mengenai basis kualitas. Jangan sampai kemudian ketangkep lagi yang lain, baru kemudian evaluasi lagi, baru ganti orangnya. Ini yang menurut saya harusnya Pak Prabowo melihat ini secara lebih luas, apakah mindset yang di awal pembentukan kabinet Pak Prabowo yakini benar? Baru beberapa waktu lalu Pak Prabowo masih mengatakan kabinetnya itu harus diberikan pujian, bulan penuh kerja katanya. Tapi ternyata kan berbuah seperti ini. Itu momen buat Pak Prabowo kemudian untuk melakukan bukan kocok ulang orang saja, tapi dalam konteks mengenai apakah dibutuhkan memang jabatan tertentu, apakah dibutuhkan orang-orang seperti ini. Karena harus diingat loh, target Pak Prabowo ini sangat ambisius. Kita bicara target pertumbuhan ekonomi 8%. Terkait dengan bidang yang dipegang oleh Noel, ini salah satu yang menjadi janji politik paling bombastis. 19 juta lapangan kerja. 19 juta lapangan kerja yang diucapkan langsung oleh Mas Gibran. Dan ketika kemudian seorang ketua relawan yang menjadi seorang wamenaker, gak salah kalau kemudian orang ada bertanya, loh pekerjaan yang sangat strategis seperti ini diserahkan dalam konteks kepada orang yang dispekulasikan ini hanya karena politik akomodatif, karena kerja politiknya bukan karena kompetensinya. Beberapa waktu lalu Noel baru menjawab loh,
kritikan 19 juta lapangan kerja Iya, iya. dengan jawaban saya nggak ngerti ya basisnya apa, tapi ini kondisinya nggak normal. Kalau normal bisa aja 20 20 juta. juta. Mohon maaf, terdengar seperti ngasal dari orang yang tidak punya kompetensi terkait dengan dunia ketenaga kerjaan. Ternyata tidak berhenti pada level pertanyaan mengenai kompetensi. Secara integritas terbukti kemudian dia tertangkap. Ini yang harusnya disadari oleh Pak Prabowo, ada hal yang bermasalah dari sisi pembentukan kabinet dan inilah momen untuk kemudian mengocok ulang. Ketika Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa kabinetnya itu bekerja dengan maksimal dan seterusnya, ini penilaiannya Pak Prabowo yang kurang objektif atau informasi yang didapat Pak Prabowo kurang benar nih? Saya sebetulnya? mencoba masih berpikir positif. Apa yang menjadi program-program ambisius Pak Prabowo tidak pernah seambisius ini dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya. Artinya kita anggaplah ini niatan baik dari seorang presiden yang punya ambisi besar. Dan itu dibuktikan dengan teriakan-teriakan lantang ketika Pak Prabowo berpidato dalam berbagai kesempatan. Tapi kan kita tahu juga, kritik-kritik yang belakangan terjadi adalah bukan tentang niatan atau target besar dari Pak Prabowo. Tapi ketika masuk pada level eksekusi, ketika kita berbicara mengenai data empiris, kok gapnya besar sekali. Ketika gap besar antara rencana dengan eksekusi itu terjadi, pilihannya dua. Yang satu adalah pilihan bahwa ambisinya diturunkan dong. Sehingga kemudian menjadi lebih realistis. Atau kalau Anda tetap fokus dan kekeh bahwa target ini benar, eksekutor yang jago. Yang sekarang terjadi kan yang sekarang sedang kita bahas adalah sebuah bukti bahwa jangan-jangan di level eksekutor ini terjadi sebuah degradasi. Dan itu kan dimulai dari mindset yang mengentengkan bahwa siapapun bisa kok selama punya jasa kepada saya pada masa kampanye untuk saya berikan jabatan, mereka bisa belajar kok walaupun tidak punya kompetensi pada saat dikasih jabatan kemudian bisa belajar mengenai ilmu baru di kementerian ini. Ternyata nggak bisa. Targetnya besar, kondisi global tidak menentu dan kemudian faktor kompetensi dan integritas itu nggak bisa diserahkan menjadi sebuah gambling. Oke, Prof. Susi, terkait dengan tadi jumlah wakil menteri tadi disebut oleh Mas Toto ada 55 sampai dengan 56 55 ya? atau 56. 55 sampai dengan 56 di era Pak Prabowo sekarang. Dan juga kita juga bisa melihat betapa jumbonya Kabinet Merah Putih bentukan Pak Prabowo Subianto. Apakah dengan ditangkapnya Noel, dengan tindakan yang diduga dilakukan oleh Noel ini, pemerasan terkait dengan sertifikasi K3, ini sebagai bentuk atau buah juga karena kabinetnya sangat besar, sangat jumbo, sehingga pengawasan ke personelnya ini pun juga kurang maksimal. Ya, itu adalah salah satu akibat dari besarnya kabinet atau the bloated kabinet ya. Jadi dan ini diatur di dalam undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024. Kalau di undang-undang yang lama itu jumlah kabinet kan dibatasi hanya sampai dengan 34. Kemudian juga ada persyaratan-persyaratan untuk pembentukan kabinet, misalkan efisiensi dan efektivitas, kemudian didasarkan pada cakupan tugas dan proporsional dan lain sebagainya. Tetapi dengan undang-undang yang baru, jumlah kementerian itu menjadi tidak terbatas. Semuanya diserahkan kepada presiden. Dan oleh karena itu akan menjadi diskresi presiden untuk membentuk berapa kabinet atau berapa menteri, berapa wakil menteri. Dan ini menurut saya sangat berbahaya bagi Indonesia. Karena apa? Kekuasaan presiden menjadi sangat besar untuk menentukan berapa jumlah kementerian yang akan dibentuk, berapa jumlah menteri, kemudian berapa jumlah wakil menteri. Dan akibatnya dengan begitu banyaknya, maka bagaimana supervisi, bagaimana pengawasan terhadap pejabat-pejabat tersebut. Betul bahwa Pak Presiden mengatakan bahwa kabinetnya solid, tetapi yang terjadi ternyata soliditas itu tidak terbukti seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Toto. Jadi asumsi-asumsi ketika kabinet ini dibentuk, ternyata asumsi itu tidak dapat dipertahankan lagi pada masa sekarang. Jadi persis targetnya sangat bombastis, sangat besar, tetapi tidak dibarengi dengan kapasitas seorang pejabat untuk melaksanakan program-program unggulan atau janji-janji kampanye dari Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran seperti jumlah tenaga kerja yang akan diserap dan lain-lainnya itu. Jadi ini adalah salah satu bukti bagaimana rentang kendali ya, span of control dari seorang presiden kepada menteri-menterinya. Nah, ini terlihat bukan hanya menteri tetapi juga wakil menteri.
Dan ini terlihat sekarang ternyata span of control-nya, span of supervision-nya itu tidak berjalan dengan baik. Anda tadi mengatakan sangat berbahaya kalau misalkan kuasa presiden dalam hal soal pembentukan kementerian, penentuan menteri, wakil menteri tidak dibatasi dengan undang-undang. Apa dampaknya kalau kuasa presiden ini tidak dibatasi dalam konteks untuk pembentukan kementerian, penunjukan menteri dan wakil menteri? Prof. Susi, apa dampak yang paling real yang dirasakan? Dampak yang paling real dirasakan adalah itu kan semua membutuhkan pembiayaan. Dan semuanya itu dibiayai oleh masyarakat, tetapi dengan hasil kerja yang tidak efektif. Hasil kerjanya tidak seperti yang diharapkan. Tetapi yang paling krusial dari itu, kalau saya melihat dari sistem ketatanegaraan Indonesia, kita kan seharusnya menganut prinsip konstitusionalisme, yaitu prinsip pembatasan kekuasaan. Tetapi dengan jumlah kementerian yang diserahkan, berapa jumlahnya kepada presiden, maka itu menurut saya Indonesia tidak memperlihatkan konstitusionalismenya dijalankan. Jadi inilah yang saya katakan tidak mungkin satu penyelenggaraan negara itu tidak dibatasi. Nah, dengan menyerahkan kepada presiden, maka ini menjadi sangat berbahaya. Kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Presiden bisa mengganti, presiden bisa mengurangi, ataupun juga menambah tanpa alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi gitu, kementerian menunjuk menteri, kemudian menunjuk wakil menteri itu hanya didasarkan pada mostly pada bagaimana mengakomodasi mereka yang dulu pernah berjasa. Ini kan alasan-alasan yang di dalam kerangka good governance, ini kan alasan-alasan yang kurang dapat diterima. Karena good governance kan kita bicara mengenai transparansi, akuntabilitas, predictability. Nah, kalau misalkan jumlah kementeriannya diserahkan begitu saja kepada presiden, di mana letak predictability-nya? Bahwa sesuatu itu dapat diprediksi loh kira-kira berapa menteri yang akan ditunjuk gitu atau menjalankan tugasnya. Oke, Prof. Susi, kalau kita melihat ini kan yang kena OTT kan wakil menteri ya. Nah, sementara ini mungkin menjadi satu hal yang baru juga yang ditangkap adalah wakil menteri, bukan menterinya begitu. Nah, sebetulnya saya bukan mendorong KPK untuk menangkap Menteri Tenaga Kerja, bukan. Tapi saya ingin menspesifikkan soal perannya. Peran dari menteri, kemudian wakil menteri ini ada batasannya seperti apa sih? Kok bisa, ini kan kalau dugaan pemerasan yang dilakukan oleh wamen, kok bisa seorang wamen ini bisa sangat begitu dipercaya sehingga dia akan menerima uang yang diduga diterima begitu? Ya, ini lagi-lagi yang seperti tadi disampaikan, bahwa seseorang menduduki jabatan karena dia pernah misalkan jadi relawan, kemudian dia berjasa apa. Jadi orang kan selalu mencoba ya. Jadi orang itu selalu mencoba bukan hanya melalui jabatan yang tertinggi, tetapi juga bisa the second line-nya. Kalau misalkan the second line-nya itu mempunyai pengaruh yang signifikan juga. Kan kalau kita melihat di dalam kementerian ya pasti menteri lah yang mempunyai peran yang signifikan dibandingkan dengan wakil menteri. Tetapi jika wakil menteri itu juga mempunyai kapasitas untuk memengaruhi yang juga cukup penting, maka orang bisa masuk lewat jalurnya wakil menteri juga. Tidak melulu melalui jalur menteri. Nah, ini lagi-lagi juga menunjukkan bagaimana hubungan kerja antara menteri dan wakil menteri. Bagaimana menteri itu kemudian melakukan pengawasan juga kepada wakil menterinya. Ini kan seakan-akan menjadi terpisah ya. Menteri jalan sendiri, wamennya jalan sendiri, belum nanti masing-masing menteri, masing-masing wamen buat statement yang kadang-kadang membuat masyarakat menjadi bingung gitu. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Mas Toto. Kita lihat timeline-nya ya, kita lihat secara timeline. Habis ada amnesti untuk Hasto oleh Presiden Prabowo Saya Subianto. tahu nih pertanyaannya kemana nih. udah tertebak ya. Kemudian sekarang ini di OTT KPK, Immanuel Ebenezer. Kemudian sekarang dipermasalahkan juga adalah Sylvester dan juga merupakan relawan Jokowi yang ini kok nggak ditangkap-tangkap padahal udah tersangka. Ada nuansa ingin apa ya, dalam tanda kutip mengurangi. Pasti susah nih bahasanya, saya tahu nih. Ya makanya saya ini mikir apa nih bahasanya nggak saya ketik soalnya. Mengurangi powernya Pak Jokowi di era Gini, Pak Prabowo atau gimana? Saya gunakan bahasa netizen aja lah ya. Boleh. Ada yang berspekulasi ini kelompoknya Jokowi sedang dihabisi. Saya gunakan bahasanya seperti itu. Saya berharap tidak. Tapi realnya kelihatannya begitu.
Menurut saya berbahaya kalau seperti itu. Artinya KPK, artinya kejaksaan, artinya aparat hukum bisa diatur oleh presiden, oleh kekuasaan tertentu, dengan motif ingin menghabiskan kelompok yang lain. Andai kata pun saya termasuk orang yang mengkritik Jokowi dengan majunya Gibran. Dalam konteks pasca reformasi menurut saya itu kemunduran habis buat demokrasi. Tapi kalau betul ada kekuatan besar yang bisa menggunakan APH untuk menghabisi kekuatan Jokowi, saya juga nggak setuju dalam konteks bernegara, bahaya loh. Kalau betul polanya seperti itu, siapapun bisa dihabisi melalui aparat hukum atas nama motif politik. Jangan sampai juga itu terjadi. Ini mengerikan sekali buat negara. Kalau itu yang terjadi berarti kita sudah masuk kepada era negara kekuasaan, bukan lagi negara hukum. Makanya saya katakan saya berharap tidak. Dan menurut saya memang situasinya jauh lebih rumit daripada itu. Tetapi kalau masuk dalam pertanyaan itu, saya termasuk yang dari awal percaya Jokowi tidak berkuasa di negeri ini ketika dia sudah tidak lagi menjadi presiden. Jadi kalau ada orang mengatakan Prabowo masih diatur oleh geng Solo, lalu kemudian bayang-bayang Jokowi, saya dari awal mengatakan tidak. Kenapa? Karena analisis saya ke belakang tentang gaya kepemimpinan Prabowo. Prabowo ini sangat self-center. Dia tidak ingin kekuasaannya diganggu kalau kita bicara secara politik. Dan itu kita bisa nilai juga apakah Prabowo ada di bawah bayang-bayang Jokowi, kita bisa nilai dari kebijakannya kok. Kebijakan yang dibuat oleh Prabowo itu berbeda sekali dengan kebijakan yang dibuat oleh Jokowi. Tapi mungkin tidak di bawah bayang-bayang, tetapi di situ ada orang-orangnya Pak Jokowi, dalam arti wapresnya saja anaknya. Kemudian beberapa menteri kita juga tahu ada, ya deket lah sama Pak Jokowi, ada Saya Bahlil, termasuk berbeda. dan seterusnya. Saya selalu mengatakan malah ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, menteri-menteri yang dianggap dekat dengan Jokowi pun seketika akan menjadi loyalis Prabowo. Karena yang bisa memecat dia, yang bisa menempatkan karir politiknya bukan lagi Jokowi tapi Prabowo. Itu hukum alam dari politik dimanapun gitu ya. Jadi saya tidak terlalu yakin bahwa Jokowi masih punya kekuatan besar. Sehingga hal-hal ini sebenarnya hanya membuktikan bahwa hipotesa mengenai Jokowi tidak lagi berkuasa sepertinya lebih punya data empiris dibandingkan dengan orang yang percaya bahwa geng Solo ini masih memiliki kekuatan besar. Jadi kalau dikatakan banyak orang yang dulu sangat dekat dengan Jokowi, iya. Tetapi secara psikologi politik, saya meyakini orang-orang yang merasa dekat dengan Jokowi pun sekarang otomatis akan menjadi loyalis Prabowo kok. Meskipun contoh beberapa Noel deh. masih manggil Pak Jokowi Cuma kemarin pas pada Lebaran, saat bos, Ramadan gitu. lah. Menurut saya kapok juga gitu ya dengan ramai diberitakan oleh media. Contoh seorang Noel itu menunjukkan bagaimana dalam hukum alam politik orang dengan seketika bisa berubah. Dulu Jokowi mania. Kampanye Pilpres tiba-tiba jadi Prabowo mania. Dari situ kan udah terlihat bagaimana karakter seseorang ketika ingin masuk dalam politik praktis cenderung akan punya bos baru yang dianggap berkuasa. Nah, ini hanya menunjukkan saja bahwa menurut saya tidak bisa kita masih menggunakan hipotesa bahwa geng Solo masih berkuasa. Tapi saya juga berharap jangan sampai logikanya menjadi hitam putih. Bahwa ketika ingin menunjukkan Jokowi tidak berkuasa artinya kelompok yang dekat dengan Jokowi harus dihabisi. Ini juga bahaya dalam konteks bernegara karena seakan-akan tadi hukum bisa digunakan untuk makin meminggirkan kelompok yang dulu dianggap berkuasa. Berarti masih optimis bahwa ini bukanlah bagian dari rangkaian bersih-bersih orang Jokowi di Kabinet Merah Putih ya? Saya hanya bisa mengatakan saya berharap. Saya nggak bisa memastikan. Dan waktu nanti akan menjawab kok. Kalau kemudian yang kena peristiwa hukum, proses hukum, orang-orang yang hanya terafiliasi dengan kubu tertentu, menurut saya publik akhirnya bisa menilai bahwa nuansa politiknya lebih keras. Dan terlepas apakah kita tidak suka dengan orang itu, tapi pola ini nggak boleh terjadi dalam negara hukum. Siapapun, mau orang yang dekat dengan Prabowo, orang yang dekat dengan Megawati, orang yang dekat dengan Jokowi, ketika bermasalah secara hukum ya dia harus kena. Itu sebenarnya logika yang harusnya terjadi kalau Prabowo memang ingin menempatkan komitmennya dalam konteks pemberantasan korupsi. Oke, saya kembali ke Prof. Susi, menarik tadi ketika Prof. Susi mengatakan ini seakan menteri dan wakil menterinya berjalan sendiri-sendiri karena yang pertama tidak tahu dan kemudian di konvers kemarin kita dengarkan cukup terkejut dan prihatin dan seterusnya begitu. Nah, terkait dengan tidak atau kurang koordinasi antara menteri dan wakil menterinya dalam hal apapun, kita tidak berbicara di kasus ini saja, Prof. Susi, tapi apa dampaknya kira-kira kalau misal di beberapa kementerian terjadi hal serupa? Ya, ini dampaknya menjadi sangat serius karena apa? Karena kementerian itu kan mempunyai menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu dan urusan pemerintahan tertentu itu adalah urusan-urusan yang banyak melakukan kepada pelayanan publik.
Jadi kalau antara menteri dan wakil menteri itu tidak sejalan, maka ini akan mengakibatkan pelayanan publik menjadi terganggu. Oleh karena itu penting gitu ya agar kalau menteri itu punya wakil menteri, maka mereka harus mempunyai hubungan yang harmonis untuk memetakan, membagi pekerjaan. Apalagi kalau misalkan di dalam salah satu kementerian sampai ada dua wakil menteri, seperti di beberapa kementerian, kementerian tempat saya bernaung itu ada dua wakil menteri, kemudian di Kemendikbudmen itu juga ada dua wakil menteri. Nah, disitulah letak kepiawaian seorang menteri untuk mengatur gitu dan menetapkan tugas-tugas apa saja sih yang harus diemban oleh para wakil menteri itu. Karena kembali tadi negara ini adalah modern state itu adalah the service state, yaitu negara yang melayani rakyat. Jika hubungan antara menteri dan wakil menteri tidak terjalin dengan baik, maka pelayanan publik itu dapat menjadi terganggu. Seperti sekarang kan yang terjadi. Pak Noel tertangkap OTT karena K3. Nah, ini bagaimana bisa terjadi gitu ya. Menteri kemudian menjadi tidak tahu selama ini. Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Di mana letak akuntabilitasnya, kemudian di mana letak transparansinya, kemudian juga di mana letak tadi prinsip-prinsip negara hukum dan lain-lain tadi gitu. Jadi semuanya memang harus berjalan dengan baik karena kementerian itu menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Oke, baik, karena durasi kita terbatas, saya ingin terakhir ke Mas Toto. Jadi bukan saran, kalau Mas Toto kan berharap begitu. Ke depan ini sebaiknya akan seperti apa? Mengingat juga APH tadi sudah ada harapan dari Mas Toto, tapi kita juga melihat sekarang 1x24 jam juga tidak ada statement diberikan oleh KPK. Nah, ini harapan Mas Toto untuk pemerintahan kita, untuk di eksekutif maupun di APH ini seperti apa? Pak Prabowo ini ambisinya lebih besar tadi yang saya katakan. Target jauh lebih besar dibandingkan presiden-presiden sebelum. Tapi ambisi dan target yang besar ini akan terasa seperti omon-omon kalau dalam prosesnya tidak terlihat sebuah upaya yang menunjukkan bahwa ada perangkat yang mencukupi untuk bisa mencapai target ini. Problem bangsa ini nomor satu selalu terkait dengan pemberantasan korupsi. Artinya ini sebuah pukulan yang seharusnya untung terjadi belum setahun. Ini rekor loh. Pak Jokowi saat itu menteri pertama yang terkena korupsi kalau saya nggak salah 1 tahun 1 bulan setelah Pak Jokowi bekerja, saat itu Edi Prabowo. Sekarang baru 10 bulan kalau saya tidak salah, Noel. Harusnya ini pukulan untuk kemudian Pak Prabowo, kalau target Anda lebih besar, harusnya komitmen Anda untuk mengambil langkah-langkah menuju ke sana juga lebih besar. Kok Anda memulai dengan lebih anti klimaks, kabinet lebih gemuk, politik lebih akomodatif. Ini yang menurut saya harusnya dijadikan bahan pembelajaran. Dan harus diingat loh, kemarahan publik dan beban psikologis pemerintahan Prabowo lebih besar. Kenapa? Efisiensi dijalankan. Yang kena siapa? Pemda, masyarakat, ikat pinggang. Sekarang kita tahu dalam masa-masa belakangan ini orang semua teriak terkait naiknya beberapa variabel pajak. Tiba-tiba ada salah satu pejabatnya korupsi. Bayangkan gap yang sangat besar yang sedang diprotes oleh masyarakat. Di sisi lain Anda sebagai penikmat pajak saya malah ada yang terbukti melakukan korupsi. DPR tunjangannya juga luar biasa. Belum lagi bicara DPR. Artinya kan nggak ada alasan buat Pak Prabowo untuk kemudian tidak melakukan evaluasi ulang terhadap mindset yang mungkin sampai sebelum terjadi kasus Noel, Pak Prabowo masih anggap benar. Kabinet saya bagus semua. Saya tetap bisa mencapai target besar ini dengan pasukan yang seperti ini. Yang jelas berasal dari kompromi politik, nuansanya lebih terasa dibandingkan dengan faktor teknokratisnya. Ini momen buat Pak Prabowo untuk mengambil langkah besar, terobosan baru, mindset baru, sehingga kemudian orang masih tetap menaruh harapan. Oke, baik. Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya, terima kasih sudah berdiskusi. Dan di saluran Zoom tadi juga ada Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Bandung, Profesor Susi Dwi Haryanti. Terima kasih Prof. Susi untuk diskusi, untuk insight-nya. Baik, terima kasih. Dan saudara, itu tadi adalah talks kita untuk kesempatan kali ini. Satu hal yang saya highlight tadi dari statement Mas Toto maupun dari Prof. Susi adalah bagaimana kabinet atau pembantu presiden layaknya diisi oleh orang-orang yang memang kompeten. Bukan diisi dengan orang-orang dalam tanda kutip dalam rangka balas budi karena sudah membantu pada saat proses pemilihan kemarin. Inilah saat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengkoreksi, untuk melihat lagi apakah betul pasukan-pasukan di bawahnya sudah sesuai diisi dengan orang-orang yang tepat.
Kita tunggu bagaimana dinamika ke depan. Saya Reno Reksa, salam SCTV.